Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan persemaian NTK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, siang kali ini setelah kita libur panjang di bulan Ramadan terus kemudian hari raya, kami dari kawan-kawan NTK Bibit mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Oke, kali ini siang ini kita di kebunnya, kalau saya manggilnya Kang Adi, Kang Adi Marsono ini yang alamatnya Budi Kang? Musir Kidul. Musir Kidul Rejoso. Musir Kidul Rejoso Gondang. Nganjuk. Nganjuk. Rejoso Nganjuk. Musir Kidul sampai lupa. Rejoso Nganjuk ya. Hari ini kita akan ngupas atau ngobrol lagi terkait pisang ya kan. Pisang apa namanya? Niki Cavendish. Pisang Cavendish. Jadi ini Kang Adi ini, beliaunya ini kegiatannya setiap hari ngantor, kebetulan jadi kepala desa. Terus kemudian beliau punya hobi. Nah, kemarin kita ditelepon, Kang, ini ada apa namanya? Saya punya hobi baru ya, tanam-tanam pisang. Barangkali ada info yang bisa diberikan kepada kawan-kawan agar khazanah keilmuan kita terkait tanaman itu tambah banyak. Daerah Musir Kidul ini. Daerahnya Nganjuk dikenal itu dengan kota angin yang agak panas. Jadi ternyata ada tips-tips tersendiri dari Kang Adi ini untuk menanam apa namanya pisang. Kebetulan yang ditanam dipilih pisang Cavendish. Nah, ini kawan-kawan pisang Cavendish. Nah, ini ceritanya Kang. Kok apa namanya tergerak hatinya untuk menanam pisang itu, ceritanya bagaimana? Ya begini, yang pertama ya memanfaatkan lahan kosong. Memanfaatkan lahan kosong. Ini punya pekarangan ukuran 13 kali 50 yang kemarin sama sekali tidak bisa dipetik manfaatnya sama sekali, tidak produktif, sama sekali tidak produktif. Ya saya punya inisiatif Neo ya. Seperti tadi semboyannya, menanam untuk bahagia itu pasti ya, golek kebahagiaan dengan cara menanam. Dan saya milih pisang, memang pisang itu dimanapun bisa tumbuh. Dan saya mencoba untuk pekarangan yang kosong, yang selama ini kalau musim kemarau memang benar-benar coklat merah karena kering. Ini karena dekat sungai, saya pakai sistem pengairan yang seperti ini ya. Ternyata dampaknya mulai terlihat. Walaupun kanan kirinya itu kering, sini masih agak hijau karena air sungai juga masih mengalir, kebetulan sungai alam. Itu yang pertama kali membuat saya mengambil tanaman pisang untuk menjadi tanaman pilihan. Itu Mas Wahyu. Oh iya, terus kemudian awal-awal nanam pisang berapa bulan yang lalu atau saya menanam di menjelang musim penghujan, berarti di bulan 10-11 ya, 10 akhir ya, 10 akhir saya menanam ada 40 batang, dan alhamdulillah mulai bulan 10 akhir itu sekarang dari 40 itu sudah 27 batang yang sudah berbuah gitu. Nah ini contohnya ini luar biasa ini yang baru ngontong, baru saya ambil ontongnya. Nah ini baru 5 hari nih sambil. Nah, kira-kira Kang, kendala-kendala. Oh, ini kan awalnya apa namanya? Barongan ya. Kalau bahasa Jawa barongan. Rimbunan apa namanya? Bambu seperti ini dibersihkan. Nah, kira-kira kendala penanaman selama ini apa saja, Kang? Kalau kendala yang utama yaitu tadi air ya, air. Jadi teman-teman itu sudah bilangin kalau musim kemarau jangan sampai itu sama nanam pisang. Nah, itu ternyata bukan tigonya karena airnya yang tidak mencukupi, tapi ya alhamdulillah teratasi dengan cara sistem pengairan yang seperti ini, sederhana sekali itu. Terus untuk yang penting begini Mas Bayu, jadi waktu kami memijai ya, ambil anakan untuk ditanam ini. Berarti ini anakannya sendiri kan? Ya, anakan sendiri dari indukan. Ya? Nah, ini yang perlu dihindari, jangan sampai ketika kita ambil anak ini posisi indukan ini berbuah. Nanti pasti roboh. Nah, ini contohnya, yang ini roboh ini. Ini roboh tak deknoneh, enggak tahu ini nanti bisa tumbuh berkembang atau enggak itu. Nah, itu. Oh, ini kawan-kawan. Jadi info bagi kawan-kawan ini mungkin ada yang belum tahu, yang dilakukan Kang Adi ini ketika menanam pisang, terus
pengen mengambil anakannya, jangan sampai pas ketika tanaman pisang itu berbuah seperti ini. Dikhawatirkan nanti pisang akan roboh dan menjadi rusak seperti ini. Itu pasti rusak itu. Pasti rusak ini kan. Pertumbuhan juga kurang maksimal seperti itu kawan-kawan. Harus dihindari kita ngambil anakan, ya nanti ambil yang belum berbuah atau setelah dipanen buahnya itu. Berarti malah apa namanya ketika kita mengambil anakan itu sebelum berbuah atau setelah dipanen. Ya, setelah dipanen. Oh iya ya, itu kawan-kawan infonya sangat menarik sekali. Terus kira-kira Kang, efektif munggo jenengan, kira-kira efektif mana ketika mengambil anakan itu, apakah yang besar atau yang kecil? Tergantung ya, kalau kita mengambil anakan itu tergantung maunya kita bagaimana. Kalau kita menseragamkan dengan anakan yang sudah ada, berarti kita harus mencari yang sepadan, sehingga nanti harapannya ketika panen itu bisa bareng. Kita bisa mengkalkulasi ukuran yang sama berapa, pasti nanti panennya juga hampir bersamaan ya. Bahasa Jawanya unda-undi. Unda-undi. Enggak jauh-jauh amat lah. Ini 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah. Bisa runtut semuanya. Nah, ini ilmu yang baru, ini baru saya ngerti. Biasanya kan kalau kita tanam misalkan tanam pisang itu kan kecil, kita tunggu lama sekali. Ternyata ada tips yang baru. Cari saja pisang tanaman yang agak besar. Dan seragam. Yang diambil anakan yang baik itu yang gimana Kang? Anak yang baik tentu ya pertama tadi ya seperti ini ya. Ini kita lihat ini. Ayo, ya ini keduanya ini bagus juga. Cuma seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau nanti kan kalkulasi kita nanti kan panennya, orientasinya kan hasil. Kalau nanti mau panen kita maunya berapa batang ya kita ambil yang sama. Kita ambil yang sama, semisal ini ya. Ini kalau ini tidak boleh, ini diambil semua, ambil cukup 1 saja. Kenapa? Ya ini nanti kalau terlalu banyak pasti juga roboh. Kalau semuanya diambil berarti nanti banyak akar yang putus dan rusak, pasti nanti roboh gitu loh. Diambil 1 saja, jadi setiap dapur ya, kalau ini setiap dapur itu diambil 1 dan diambil yang ukurannya sama. Harapannya nanti kalau ukurannya sama, kita tanam, tumbuhnya bersama, perawatannya bersama, nanti panennya juga kita bisa menghitung mulai saat ini, nanti berarti 4-5 bulan yang akan datang ngontong semua bareng begitu loh. Dan harapannya nanti juga seperti itu. Nanti anak-anaknya ketika nanti tidak diambil, tidak ada yang beli atau mungkin belum ada yang mau beli, kan kita butuh menyeragamkan, kita potongi saja yang anaknya yang tidak seragam itu. Berarti kita potongi agar ya, pertumbuhan pisang ya semaksimal. Dan anak yang diinginkan untuk sebagai penggantinya juga nanti bisa maksimal begitu. Kira-kira yang panjenengan katakan tadi, kira-kira ada pilihannya enggak? Oh ini yang diambil itu tanaman yang mepet. Ya betul. Kalau kita ngambil tetap biar nanti tidak merusak indukan, itu kita ambil tanaman yang jaraknya terjauh, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan pertama kali nanam kita atur ukurannya, baik panjang maupun lebarnya. Nah ini juga menjadi pedoman kita mengambil anak, jangan sampai nanti kita asal ngambil, akhirnya nanti antara dapur yang sini ya jaraknya itu nanti berubah. Yang katakan yang sini kita ambil yang kiri, yang sini kita ambil yang kanan, akhirnya nanti tempuk lama-kelamaan. Nah ini jangan sampai kita merubah ukuran awal ya, ukuran awal atau jarak awal itu jangan sampai itu berubah. Tapi yang pertama tadi yang penting jarak. Ketika jarak anaknya itu yang jauh, itulah yang kita ambil sehingga nanti tidak begitu berpengaruh terhadap induknya begitu. Berarti kawan-kawan nanti kalau misalkan ada pengen mengembangkan pisang atau mengambil induk, jangan sampai yang pertama, jangan sampai ketika berbuah. Ngambilnya pas setelah berbuah atau sebelum berbuah. Terus ambil anaknya yang jauh. Cara mengambil anaknya, ambil yang paling jauh dari batang utama ya Kang Adi ya. Dari batang utama fungsinya untuk apa? Nanti biar produktif dan batang ini tidak terganggu pertumbuhan. Ya betul. Terus kemudian ini Kang Adi, apa namanya, kalau yang tidak produktif ini dipotong saja. Ya, pemotongan ini juga terkait kita pengaturan jarak ya, jarak per ya. Jadi nanti ya tetap teratur ya, betul.
Karena nanti pengaruhnya yang utama nanti kalau kita sudah menanam dengan maksimal, nek jarak tidak kita atur nanti tanah yang permukaan tanah yang kena sinar matahari ini juga berpengaruh terhadap akarnya. Ketika nanti daunnya tumpuk-tumpuk karena jaraknya tidak teratur, otomatis nanti juga berpengaruh pada pertumbuhan daunnya juga. Mungkin itu. Sangat bermanfaat sekali. Oke. Sangat menarik. Ini awalnya nanamnya, ini semuanya indukan ya Kang Adi? Ya, indukan. Indukan ini ada 2 baris. Sudah 2 baris. Ini ya. sama yang utara, ya. Yang utara. Jadi ini kawan-kawan mulai dari sana, ya kan 1, 2, 3 ini sampai sana itu sudah berbuah semuanya. Jadi hitungannya kalau misalkan nanam segini ya segini semuanya, kalau ukuran 1 meter ya 1 meter semuanya. Nanti bisa diseragamkan akhirnya semua berbuah. Ya, harapannya memang seperti itu. Harapannya seperti itu. Terus kemudian yang itu juga, ini kan yang paling sebelah utara ini kan juga berbuah semuanya. Nah, sampai sana. Nah, ini contoh, ya kan berbuah semuanya. Ini. Terus kemudian cara perawatannya, kira-kira perawatan pisang. Kang Adi, ya. Perawatan pisang itu menurut Anda mudah atau sulit? Mudah sekali sebetulnya, asalkan kita mau. Kalau susah itu ya memang kita ndak mau lah. Untuk sebelum berbuah ya seperti biasa pemupukan ya, pemupukan. Selama ini saya belum maksimal menggunakan pupuk kandang atau kompos. Masih mengandalkan pupuk kimiawi, tapi cara saya untuk memupuk itu sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit tapi sering ya, sebulan sekali lah, tapi sedikit, sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Itu terus untuk nanti ini setelah jantungnya diambil, ini seharusnya segera dibungkus. Ini ya di blongsong ini sudah saya siapkan blongsongnya, namun belum sempat ini supaya nanti buahnya bagus lah. Buahnya mulus, bagus. Walaupun nanti kita belum tahu nanti arah pemasarannya bagaimana, tapi yang penting bagi kami ketika menanam itu harus bagus dan buahnya maksimal itu. Jadinya orientasinya bukan hanya untuk dijual belikan, dikonsumsi sendiri juga bisa. Yang penting bagaimana caranya kita merawat tanaman itu biar bisa maksimal. Ya, marem. Ya bahagia tadi lah. Bahagia. Yang dicari kan bahagia. Ketika tanaman itu sudah ditanam maksimal, terus hasilnya juga maksimal, kita yang menanam itu kan ya bahagia. Bahagia begitu. Ini sistemnya yang belum kita temui di petani yang lain kan ini seperti ini. Pisang dikasih ini? Paralon ya kan. Nah, ini efektif juga kawan-kawan. Mungkin kalau saya kan orangnya malas. Ini juga bisa diaplikasikan ini kalau di rumah. Jadinya disiapkan tabungnya, terus kemudian ada timernya juga. Ada timernya ya. Jadi setiap jam berapa disiramkan ini? Setiap 2:30 sampai 3:30 ini otomatis nyiram sendiri. Otomatis. Jadi 1 jam saja. Pengairan kecil seperti ini kawan-kawan, 1 jam saja. Insya Allah kan sudah sudah maksimal lah untuk pengairan. Jadi ini sandalku. Ini sandalku udah ya. Oke. Lah kira-kira di sini katanya ini ada porangnya juga toh? Ya. Kang Adi. Ya, porang itu kemarin saya menanam 1.200 lebih ya. Itu dari katak ya. Terus kemarin sebelum ngelepai roboh itu sudah 1 meteran itu. Sudah luar biasa pertumbuhannya karena ya memang tanahnya cocok sekali lah. Tanahnya gembur, bukan tanah padat atau tanah nelo. Kalau tanah nelo kurang bagus untuk porang. Berarti ini di dalamnya udah ada porang. Kalau sudah ada porang. Musim rendeng. Ya musim hujan. Ya nanti lagi. Ya nanti bulan 12 pasti sudah pangkling jenengan pasti sudah segini bulan 12. Nanti kita review lagi terkait porangnya. Oke. Terima kasih Kang Adi terkait siap. Infonya penanaman pisang yang baru. Saya baru tahu ya. Nanti biar presisi seperti apa ngambilnya. Ya. Di daerah yang jauh, cara perawatannya seperti apa. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Siap. Terima kasih kawan-kawan, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kang Adi monggo mengucapkan pesan-pesan agar kawan-kawan yang lihat video kita ini termotivasi untuk menanam. Oke.
Oke ya para pemirsa semuanya, ya ini penting sekali ya, penting sekali untuk kehidupan, menanam ya, menanam untuk bahagia, menanam untuk anak cucu kita itu penting sekali. Apalagi kalau kita lihat di desa-desa, di kampung-kampung banyak sekali lahan-lahan yang kosong tidak dimanfaatkan, dan ini sangat rugi bagi kita ya. Itu tolong ya kita bersama-sama bergerak menanam apapun ya, apapun yang bisa ditanam, yang bisa dimanfaatkan untuk anak cucu kita, penting sekali. Pisang bisa, apapun lah bisa. Ini di Mas Wahyu kan banyak bibit-bibit. Oh, nah, sewaktu-waktu kira-kira ada orang yang bertanya, nanti bisa ya Kang Adi ya, kita kasihkan cantuman alamatnya, nomor teleponnya, kalau ada yang pengen belajar di sini bisa ya. Oke, sangat terbuka sekali Kang Adi ini. Terima kasih Kang Adi terkait info dan ilmunya. Siap. Begitu dulu kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu.